Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yongki Pradikta selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Arifina dengan NPM 20210204115 akan menjelaskan mengenai materi metodologi hukum Islam. Oke, baik langsung saja kita simak videonya. Yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutaqabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-takyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau mustahabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Selanjutnya, salah satu metode penggalian hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan maksud, upaya bidang usul fikih dan bidang mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Abdul Wahab Skolaf mendefinisikan istijahat menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Dari semua definisi tentang istijahat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istijahat itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima yaitu dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil istijahat berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baik, segitu penjelasan tentang metodologi hukum Islam. Saya Arifina, mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.